hadir menjamah setiap hati. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak ingin meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini. Roh Kudus yang bekerja pada malam hari ini. Bertahta dalam setiap pujian kami. Mengurapi setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Hadir di sini pribadi yang suci. Oh Yesus, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sama-sama kita mau katakan, Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah. Oh ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu,
Haleluya, haleluya, kami sembah Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Katakan kau terutama, kau terutama di hidup. Sekali lagi dengan sepenuh hati, kau terutama di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, kau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan melawat setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami siap menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan sukacita dalam hati kami, sehingga kami bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menaikkan pujian kami. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, maafkan suara saya. Kalau anak saya bilang suaranya kayak kodok ya. Puji Tuhan, suaranya seperti ini. Tapi malam hari ini kita mau bersukacita, amin. Yang siap bersukacita dan memuji Tuhan boleh angkat tangan. Haleluya, kita mau katakan Roh Kudus, Roh Allah hadir di sini. Roh Allah akan membakar setiap hati kita. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu Tuhan, beri
kan melawatmu, mana di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Dengan penuh sukacita gerakan Roh Allah haleluya terjadi di sini. amin. Allahku kan melawatmu, Umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah, lawatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawatmu, mana di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, lawatan Allah, lawatan Allah, lawatan Allah, Lawatan lawatan Allah, Lawatan sekali lagi lawatan. sekarang. Berikan kemuliaan, haleluya. Lawatan Allah sekarang. Dan kita mau menyaksikan karya Allah yang luar biasa lewat Roh Kudus, amin. Haleluya, karena karyanya mempesona kita semua. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, Kasih amin. memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku Sukacita. kau buatku selalu tertawa. Ku baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini.
Roh Kudus luar biasa memberikan sukacita, memberikan semangat malam hari ini, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, haleluya. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir. saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dari tempat maha tinggi. Haleluya. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir. waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba-Nya. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Biarkanlah kami boleh Tuhan menyerahkan hidup kami diambil alih oleh Roh Kudus. Kami percaya biarlah malam ini Tuhan kami akan terus makin ingin belajar dan serius mengalami perjumpaan pribadi, dan boleh kami terus hidup kami dipakai untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan biar Roh Kudus terus melawan hati kami, biar hati kami terus bergelora, menyala terus Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak ada rasa capek. Nah satu hal, Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore ini. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat musik. Selamat Tuhan. Coba dulu ya. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, sore ini tidak hujan ya Bapak Ibu. Tadi sempat saya berpikir Bapak Ibu Saudari, wah ini panas banget. Tadi ada yang merasa kepanasan enggak? Ada yang merasa kepanasan? Oh Mas Eko. Iya kepanasan ya, panas biar dari tadi. Tapi puji Tuhan ya tidak hujan. Biasanya kalau panas itu hujan. Ya di KKR kelima ya Pak Balai. Ya di kelima ini kita punya tema Karunia Roh Kudus beragam tapi satu tujuan. Kelanjutan dari kemarin Mbak Irma sudah menyampaikan ya, ini lanjutannya. Tetapi satu hal dulu yang saya mau pesan Bapak Ibu, bahwa kita itu sudah istilahnya sudah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus ya. Kita sudah sangat dimampukan untuk melayani Tuhan, dan karunia itu bukan untuk hal gagah-gagahan atau kesombongan, amin, tetapi untuk memajukan gereja, untuk memajukan pelayanan kita, agar apa? Nama Tuhan lebih dipermuliakan. Kata amin. Jawil kanan kiri mau ojo ngantuk gitu. Ojo ngantuk, ayo. Iya. Ya. Ayat tema hari ini 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Saya akan baca cepat aja, Bapak Ibu bisa boleh menyimak. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ya. Yang sudah ketemu kata amin. Ya, saya akan baca pelan-pelan. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui 1 Korintus 12 apa? Oh sorry, ya itu dari 1. Ya, kelihatan saya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ya. Oke, saya ulangi. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh,
kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan apa Bapak Ibu? Amin. Ya. Saya lanjut. Ya, langsung di pengantar ya Pak Ibu. Allah yang memperlengkapi umatnya untuk karyanya yang memberikan karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan Allah masuk dan bekerja di dalam hidup kita itu biar kita bisa memuliakan dan membawa satu perubahan saudara untuk orang-orang yang belum percaya. Jadi kita tuh diberi tambahan satu power kekuatan baru. Katakan amin. Agar apa? Kita berani. Seringkali berapa puluh tahun kita mengenal Tuhan, tapi kita gak berani memuliakan Allah. Loh, aku sering memuji kok Mas di kamar mandi makanya ya. Biasanya kalau memuji di kamar mandi, itu biasanya WL sih, singer WL itu kalau memuji di kamar mandi. Jadi bisa semakin adus biur. Saya mau tanya nih, pas umpamanya pas gosok kita atau sebelum mandi, saudari Lisa pernah enggak Lisa memuji Tuhan di kamar mandi? Pernah ya? Atau mungkin Nita gitu kan? Pasti pernah ya? Semakin kayak sukacita banget nih di kamar mandi sambil mandi atau mungkin sambil ya pokoknya di kamar mandi lah gitu kan. Tapi kalau kehidupan kita sudah dalam arti sudah semakin menyatu kelet istilahnya nempel di Tuhan, itu pasti kita akan saudara, memuji Tuhan. Piye carane iso mendekat hidup kita dengan Tuhan piye to lebih gitu. Karena itu kerinduan, katakan amin. Lah itulah Roh Kudus yang membimbing kita lebih saudara. Kita seringkali sudah pelayanan puluhan tahun bahkan ya, tapi kita seringkali mengalami ketakutan dalam pengabaran Injil atau dalam memuliakan nama Tuhan untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Kalau mungkin kita ngejai memberi semangat ke jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhan, ya itu sudah biasa ya. Maksudnya kita masih berani ya. Tapi kalau bagi mereka yang belum mengalami menerima Tuhan, kita seringkali masih ragu. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, disinilah Allah memperlengkapi kita, mempersenjatai kita untuk keberanian itu dengan apa? Roh Kudus. Apa? Ada gelora api yang kita terus melayani untuk memberitakan kebenaran Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat bahwa kita keselamatan ini jangan dipek dewi. Apalagi kita nyake keselamatan, jangan. Ngeri saudara. Matius 28 kita amanat agung untuk apa? Beritakanlah apa? Karena itu jadikanlah semua bangsa murid kabeh saudara. Semua disuruh jadikan. Dan kita masih ragu untuk mengabarkan Injil. Kita masih ragu untuk apa? Memberitakan kebenaran firman. Tapi ya saudara. Ya saya salut sekali saudara Bapak Ibu dengan semangat untuk melayani di gereja kita ataupun yang mungkin Bapak Ibu melayani di gereja lain. Tetapi apa yang terpenting? Kita juga berani memberitakan Injil kebenaran. Amin. Jangan sampai yang dikatakan Bapak Gembala dulu dari tahun 2011 sampai 2017 ya Pak Gembala. Bangku-bangku gereja mengalami kosong. Banyak mereka, halo, banyak mereka yang akhirnya apa Bapak Ibu? Maaf nih. Berkeluarga, menikah dan pindah. Kabeh agama podo, kabeh agama baik. Yesus satu-satunya juru selamat. Kata amin. Tidak bisa ditawar lagi. Nah, saya akan bahas di part pertama. Berbagai rupa karunia rohani dikerjakan satu, Roh Kudus. Berbagai rupa karunia rohani dikerjakan satu, Roh Kudus. Karunia-karunia rohani berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan karakter individu. Namun semuanya berasal dari satu roh. Roh siapa? Roh Kudus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudari, kalau ada pelayan Tuhan, dia mendoakan
bukan dalam nama Tuhan Yesus atau Roh Kudus yang memampukan, tapi dengan yang lain atau dengan perkataan leluhur-leluhur lain, saya jamin itu bukan dari Roh Kudus. Mas jangan menghakimi loh, enggak boleh gini-gini loh. Saya bilang, hanya ada satu rel koridor yang benar, yaitu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Dan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Karena Roh Kudus itu ialah Roh Allah. Amin. Roh Kudus ialah Roh Allah. Jadi walaupun kita di sini karunia kita berbeda-beda, betul enggak? Ada yang main musik mungkin, berbahasa roh, betul enggak? Mendoakan, melakukan tanda-tanda mujizat. Tetapi satu hal, itu semua dikerjakan satu roh yang sama. Sama Bapak Ibu Saudari. Bukan yang lain, bukan leluhur kita. Bukan yang sudah mati, orang yang sudah mati enggak bisa apa-apa. Saya katakan, ayat 7 itu sudah dikatakan demikian awan lenyap dan hilang. Demikian orang yang mati tidak akan pernah hidup kembali. Tidak dikenal oleh keluarga, jadi enggak bisa apa-apa Saudara. Yang kita andalkan, yang kita terus percayai, yakini, imani. Satu-satunya penyembuh kita adalah Yesus Kristus. Dan di situ kita berani untuk memberitakan, mengatakan, mendoakan. Itu karena karya Roh Kudus. Katakan amin. Jadi sudah jelas dikatakan di dalam ayat 4 sampai 5 kita baca. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh tidak lebih. Halo, satu roh tapi tidak lebih, tidak ada roh lain. Dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Saya itu cukup kagum dengan seorang Mas Adris yang luar biasa dalam pelayanannya beliau. Pokoknya segalanya jatuh dan semuanya beliau lah yang Mas Adris luar biasa. Tapi Mas Adris juga mungkin bukan soundman ya Mas Adris ya, seperti Pak Iwan soundman yang luar biasa, Mas Adi juga orang-orang yang luar biasa. Kita beda-beda, mungkin Mas Nunus itu mungkin memberitakan firman juga di LCD. Saya pegang LCD juga nggak bisa ya, Mbak Dita mampu luar biasa. Mungkin semuanya di sini berbeda-beda, tetapi satu hal sudah tujuannya yaitu untuk memajukan gereja dalam Tuhan. Katakan amin. Untuk melakukan pelayanan bersama-sama, untuk memajukan pelayanan bersama-sama. Agar ada pertumbuhan. Katakan amin. Jadi tidak stagnan saudara. Kalau fungsional semuanya ini bersatu, maka gereja itu hidup. Gereja yang menjadi jawaban. Katakan amin. Bukan yang sekedar datang rutinitas undangan selesai pulang. No. Tapi jiwa-jiwa yang datang, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mereka mengalami Yesus. Itu yang utama. Mereka benar-benar mengalami Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu, yang ayat 45, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh dan ada rupa-rupa lain tapi satu Tuhan. Itu membuktikan bahwa semua itu yang bekerja itu adalah Tuhan yang sama, roh yang sama. Jadi saya dengan Bapak Ibu, dengan saudara-saudari, dengan Bapak Gembala, Tuhannya sama apa beda? Sama. Rohnya sama yang memimpin, yang memberikan kita keberanian untuk ngomong. Keberanian itu. Makanya benar Bapak Gembala yang disampaikan kemarin harus dipaksa. Jangan sampai kita menjadi pengecut-pengecutnya Tuhan. Jangan. Tidak ada pengecutnya Tuhan. Kita tuh anak Tuhan yang berani. Berani untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Berani untuk apa? Memuji dan memberitakan di depan orang-orang. Kadang saya benar bukan bermaksud jadi orang Farisi dan lain orang ya ngomong-ngomong dindak. Tapi saya memuji kadang di Bangjo ya saya memuji. Wong saya dari awal sudah berhenti di Bangjo kan banyak yang berhenti kan. Saya tetap memuji, saya enggak urusan. Yang karena sudah terlanjur mesti kan denger kan. Ya wes, pokoknya dia memuji. Bukan berarti maksud kita memuji ke ben orang-orang lihat kita bukan. Tapi apa? Ya nek sudah memuji kadang. Tidak harus kita malu-malu untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak usah malu. Harusnya kita bangga. Katakan amin. Nah, kita lanjut saudara. Ya. Jadi poinnya
karunia-karunia rohani berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan karakter individu, namun semuanya berasal dari satu roh. Kalau saudara-saudari mempunyai karunia untuk menasihati atau mungkin membagikan cerita kesaksian, sharing, enggak apa-apa. Lakukan aja, pelan-pelan. Wah, aku malu Mas, aku gak berani. Berdoa, minta kekuatan Roh Kudus. Pasti dimampukan. Amin. Nah, terus nek seumpamanya teman-temanmu yang belum selamat, lah sopo sing menyelamatkan saudara-saudari. Padahal ini sudah tanda-tanda kedatangan sudah mulai disingkapkan Tuhan dalam wahyu itu sudah mulai tanda-tanda kedatangan sudah mulai terjadi. Berarti kan apa yang dikatakan wahyu ini sudah tepat semua kan maksudnya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan semuanya. Jadi saya bilang tetap kita kerjakan. Kita enggak usah takut dengan tanda kejadian dan sebagainya enggak. Kita tetap kerjakan apa yang menjadi kapasitas Bapak Ibu Saudara. Lakukan pelayanan yang benar-benar secara mencintai Tuhan secara hati. Ya, lanjut. Diberikan kepada masing-masing demi kepentingan semua dan sesuai kehendaknya. Roh Kudus mengaruniakan yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya kepada tujuan untuk saling melengkapi dan saling membangun. Jadi karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, karunia roh itu untuk melengkapi dan membangun satu dengan yang lain. Katakan amin. Jadi bukan untuk gagah-gagahan sendiri. Kalau seandainya ada satu pelayan gitar bass, kita mempunyai talent di situ atau ngedrum atau main piano atau apapun ya. Tetapi hati kita kepengen dilihat orang, pengen dipuji sama orang, kepengen ketemu sama seorang biar seseorang itu kagum. Biasanya anak-anak muda ini maaf. Itu sudah berarti sudah apa? Kita sudah gak tulus. Kita sudah gak murni melayani Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita melayani istilahnya di sini itu karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Jadi kita kembalikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan ngomong, wah aku ben dilihat, kok nek si A teko ben ngelihat aku, si B teko ben lihat aku, terus aku dipuji. No. Tapi kita melayani Allah ini karena ucapan bersyukur kita. Karena hal yang sudah Tuhan lakukan buat kita secara dahsyat. Bapak Ibu, ingat melayani itu kasih karunia luar biasa. Jadi jangan pernah menyanyiakan hal pelayanan. Amin. Ya, lanjut. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan satu karunia lebih super, lebih baik dari karunia lainnya. Semua karunia itu harus saling bersinergi untuk kemajuan tubuh Kristus. Katakan amin. Jadi tidak ada karunia yang lebih baik, tidak ada. Semua saling melengkapi Bapak Ibu. Semua saling melengkapi. Semua saling untuk apa? Kesatuan, untuk kemajuan tubuh Kristus. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah yang mungkin pendoa yang lebih hebat, pengkhotbah yang lebih hebat, pemain musik yang lebih hebat. Enggak, semua saling melengkapi. Saya bayangkan Bapak Ibu, sebenarnya secara vital, kalau Pak Iwan ini tidak ada mungkin di dalam lingkup pelayan Pak Iwan, nah kita nggak bisa semua tidak bisa ibadah juga loh. Tidak ada Pak Gembala ya sopo, sing meh nuntun kita di dalam Tuhan. Betul enggak? Tidak ada singer, tidak ada WL, sepi nyenyet, mandek lekep. Enggak ada tim musik keplak-keplak, keringetan saudara. Wes panas hawane, betul enggak? Enggak ada Nita yang nyanyi mungkin, enggak ada Lisa yang nyanyi. Enggak ada mungkin Mbak Dita yang memimpin pujian atau Mas Adi, semua lekep mati, enggak ada siapa. Enggak ada Mas Gilang yang kedram gini. Enggak ada yang seorang Mas Yunat yang mungkin juga mempersiapkan perlengkapan semua. Ya lengkap saudara. Makanya saya mau katakan, semua di sini sama. Katakan amin. Semua saling melengkapi, semua saling memajukan untuk apa? Kepentingan bersama, untuk melayani Allah, untuk memuliakan Allah. Saya sedikit cerita Bapak Ibu. Saya itu ya puji Tuhan diberikan kasih karunia untuk menyampaikan renungan mungkin sesekali khotbah. Tapi kalau saya di hadapan Bapak Gembala, saya itu seperti ncat saudara. Saya itu merasa benar-benar saya benar belajar. Saudara tahu saya ini menyiapkan ini dari 4 hari sebelumnya saudara. Benar-benar saya tanya-tanya terus sama Bapak Gembala. Karena jangan sampai saudara Tuhan memberi saya perkenanan itu saya sia-siakan saudara. Jadi yang terbaik buat Tuhannya. Ayat. Kita buka di dalam ayat 6 sampai 11. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11. Yuk. Ya, saya baca Bapak Ibu Saudari. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib,
Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Jadi Tuhan kita itu sudah tahu porsi kita masing-masing. Jangan sampai kita iri satu dengan yang lain. Yang satu diberikan karunia untuk menyembuhkan, yang satu diberikan karunia untuk membedakan roh. Kadang pun ya, ini sedikit saya cerita Bapak Ibu ya. Mungkin ada seorang yang tahu-tahu, wah aku ngelihat ini di sana ada roh yang keluar masuk gitu. Nah itu berarti apa? Kita diberi karunia untuk membedakan roh. Itu roh apa? Bisa kita tengking, kita patahkan demi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu. Jadi jangan takut. Kalau jadi anak Tuhan kan kita masih takut dan sebagainya. No. Roh Allah lebih besar daripada semuanya. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada semuanya. Katakan amin. Kalau anak Tuhan masih malok ke kamar mandi, masih ditemani ke kamar mandi, masih membangunkan mama atau papanya, membangunkan. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya Allah yang maha besar loh. 2030 tahun yang lalu Yesus sudah menang di atas kayu salib. Katakan amin. Itu bukan satu yang sembarangan Bapak Ibu. Dan ini bukan untuk kewajiban kita, tapi untuk apa? Benar-benar bahwa Yesus kita hidup. Yesus kita tidak mati. Roh Kudus benar-benar ada dan benar-benar hidup. Nah, saya lanjutkan. Keanekaragaman dan kesatuan karunia. Paulus menuliskan beraneka macam karunia yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Ayat 8 sampai 10 tadi. 1 Korintus 13 1 sampai 3. Memperingatkan kita agar tidak terlalu mengagung-agungkan karunia sehingga lupa akan kasih. Karunia apapun yang kita miliki tidak ada artinya bila di atas semuanya itu kita tidak memiliki kasih. Sebagai orang percaya, Roh Kudus telah mengaruniakan kita karunia roh yang berbeda-beda. Pergunakanlah itu semua untuk membangun tubuh Kristus atas dasar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Katakan amin. Nah, jadi sudah dikatakan memperingatkan kita agar tidak terlalu mengagung-agungkan karunia roh sehingga lupa akan kasih. Sekalipun kita mengerti kita sudah bisa melayani dengan karunia Roh Kudus, tapi itu bukan yang utama. Yang penting apa? Kita tetap punya kasih. Itu yang utama Bapak Ibu. Karena apa? Berarti kita bisa benar-benar kalau kita bisa tetap akan mengaplikasikan akan kasih. Di situ karunia Roh Kudus benar-benar bekerja dengan tepat di diri kita. Karena apa? Semua pelayanan itu didasari dengan kasih. Amin. Nah, karunia apapun yang kita miliki tidak ada artinya bila di atas semuanya itu tidak memiliki kasih. Sebagai orang percaya, Roh Kudus telah mengaruniakan kita karunia roh yang berbeda-beda. Itu kita gunakan untuk membangun satu dengan yang lain Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada satu poin Bapak Ibu, catat di tangan. Kita buka yuk di dalam Kisah 14 ayat 8 sampai 15. Ini Paulus dan Barnabas sangat mencontohkan dahsyat saudara tentang pelayanan roh. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 15. Saya akan baca cepat saja. Tolong sekali Bapak Ibu mendengarkan karena ini poin penting. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Dia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus
dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak pada rasul-rasul itu. Mendengarkan itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dikira dewa loh, Bapak Ibu Saudara. Paulus dan Barnabas ini dikira dewa, Zeus dan Hermes loh. Itu salah satu dewa yang cukup tertinggi. Karena apa? Pas saat Paulus mendoakan, dia berdirilah sembuh. Tetapi ingat, Paulus dan Barnabas tidak mencuri kemuliaan Allah. Katakan amin. Dia mencontohkan, dia memberitakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar bekerja secara luar biasa. Tetapi sekali lagi, Paulus tidak mencuri kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tantang Bapak Ibu Saudari bahwa sekalipun kita itu sudah pelayanan secara luar biasa, kita jam terbang pelayanan kita sudah hampir mungkin tiap hari, tapi ingat, semuanya untuk pertumbuhan gereja. Saya katakan kita pelayanan tidak hanya di gereja ini, tidak hanya di gereja JKMCC, tapi juga bisa menyupport gereja-gereja lain atau secara global untuk pertumbuhan gereja di gereja lokal maupun gereja yang lain. Karena apa? Kita bukan berarti yang lain, gereja-gereja yang lain ini berbeda dengan kita. Enggak, kita satu tubuh Kristus, katakan amin. Kita satu tubuh Kristus. Kalau mereka butuh bantuan doa atau bahkan butuh bantuan nasihat saran, kita berikan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kita diundang mungkin Pak Ruli mungkin, untuk membawa renungan gitu kan di tetangga kita mungkin gerejanya lain. Ya kita lakukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa. Yang penting untuk kemuliaan Allah. Di situ benar-benar kita bisa mengaplikasikan iman yang betul di luar. Jadi kita bukan berarti yang kita bangga-banggakan gereja lokal. Ya, yang kita banggakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Ya. Penutup penerapan, sudahkah kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah sumber karunia yang kita miliki? Halo? Tolong, saya minta fokus semua. Sudahkah kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah sumber karunia yang kita miliki? Nah, itu Bapak Ibu yang paham. Yang dua, sudahkah kita menyadari karunia roh yang Tuhan berikan buat kita masing-masing? Ya, yang ketiga, sudahkah kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan? Atau masihkah kita bergumul dengan keegoisan, kesombongan, dan pengakuan dalam pelayanan kita? Aku udah pinter kok, jam terbangku udah tinggi kok, aku udah gak perlu nasihat, aku gak perlu saran kok. Ya sudah, itu berarti kita masih dalam kesombongan. Siapapun yang memberi kita saran, kita wajib bersyukur dan berterima kasih. Karena apa? Kita harus terus tetap belajar dan belajar. Miskin terus kita dalam. Agar apa? Kita dimampukan untuk belajar. Mas, aku sudah pernah melakukan dosa berulang kali. Hidupku jatuh, hidupku ambiar, Mas. Gak apa-apa, kembali. Selagi kita belum mati, nyawa kita belum dicabut, kembali ke Tuhan. Dan biarlah kita seperti yang Pak Heri kemarin, Pendeta Heri bilang, biar kita diambil alih hidup kita dengan Roh Kudus. Kita buka. Biar apa? Biar maksimal, Saudara. Kesimpulan, dengarkan, kita harus menyadari betapa kita masing-masing hanyalah satu bagian dari tubuh Kristus. Namun kita masing-masing memenuhi dan mengambil peran yang unik dan penting dalam tubuh Kristus. Ketika kita berkumpul dalam kesatuan untuk melayani, itulah bagaimana kita bertumbuh dan berkembang sebagai tubuh yang sehat, gereja yang sehat. Katakan amin.
Itu saudara Bapak Ibu. Kita harus menyadari semua itu. Kita harus bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya minta tolong tim musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, saya sebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bangkitkan hati kami Tuhan kembali Tuhan. Hamba percaya ada satu hal yang dahsyat untuk malam ini Tuhan. Di mana api kembali Tuhan untuk bergelora, melayani. Bahwa kami, hidup kami diambil alih oleh Roh Kudus secara 100%. Katakan haleluya. Tuhan, kita mau tenang sejenak. Bersama-sama kita merenungkan setiap firman yang disampaikan. Kasih karunia itu diberikan Allah cuma-cuma. Karunia Roh pun diberikan dengan cuma-cuma. Kasih karunia atau karis itu berguna untuk keselamatan kita sendiri. Tapi karunia roh atau karismata itu diberikan untuk keselamatan orang lain. Kalau ada di antara kita mungkin masih belum merasakan, masih belum menyadari apa karunia roh yang saya miliki, apa yang karunia roh Bapak Ibu Saudara miliki masing-masing, mungkin itu dikarenakan Bapak Ibu Saudara belum memikirkan keselamatan orang lain. Karunia roh atau karismata itu diberikan Allah untuk kepentingan keselamatan orang lain. Selama hati kita belum tergugah untuk menjangkau orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, kita tidak akan menyadari karunia roh itu. Tapi kepada setiap hati yang rindu keselamatan orang-orang di sekitarnya, maka Roh Kudus akan bekerja membangkitkan, memberikan karunia rohani bagi Bapak Ibu Saudara semua. Oleh karena itu malam hari ini firman Tuhan sudah dibagikan.
Seberapa di antara kita yang rindu untuk menerima karunia roh daripada Tuhan? Karunia menyembuhkan orang sakit, karunia berbahasa roh, bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia mengusir setan, karunia mengajar, karunia memimpin, dan segala hal. Engkau akan bisa menerimanya sesuai dengan kehendak Allah kalau hati kita masing-masing ini rindu untuk boleh menyelamatkan orang lain. Buka hatimu, seberapa yang rindu untuk menerima karunia roh yang akan memampukanmu menjangkau, menyelamatkan, memberitakan Injil pada orang yang kau kasihi. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa malam hari ini. Setiap hati yang keras, yang tidak mau percaya, biarlah Roh Kudus yang akan dobrak, Roh Kudus yang akan hancurkan dalam nama Yesus. Kau yang sungguh-sungguh rindu untuk boleh menyadari, untuk boleh menerima karunia Roh Kudus, untuk boleh dipakai Tuhan menjangkau orang-orang yang kau kasih, kau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Haleluya. Saya akan berdoa. Biarlah kiranya Roh Kudus berkenan mencurahkan karunia rohnya bagi kita. Ya Rabbah. Berikan karunia roh-Mu Tuhan, dicurahkan, dilimpahkan dalam hidupnya. Karunia roh dari tempat yang maha tinggi Tuhan berikan bagi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk hormat kemuliaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus Tuhan dimampukan, dalam nama Yesus Tuhan bekerja. Roh-Mu akan menguasai hatinya. Di dalam nama Yesus karunia Roh Kudus dalam hidupnya dibangkitkan dalam nama Yesus. Pakai hidupnya untuk menjangkau, menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Dalam nama Yesus, lidah dan bibirnya berkuasa menyampaikan berita keselamatan. Mereka yang mendengarnya menjadi percaya di dalam nama Yesus. Tidak ada hati yang tidak bisa dihancurkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap roh kesombongan, kekerasan hati dapat dijangkau lewat karunia yang Kau akan berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, keluarganya dipulihkan, orang-orang yang terkasih dipulihkan, diselamatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dipenuhkan, bekerjalah ya Roh Kudus, sehingga karunia Roh-Mu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Bekerja dalam masa mudanya dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Ya Bapa Mesir, kita berapa-apa Tuhan dengan karunia, hamba-Mu yang rindu untuk Engkau pakai menjadi sarana kemuliaan-Mu. Pakai dan karuniakan Roh-Mu Tuhan, kuasa-kuasa karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Terima setiap karunia Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita untuk bekerja sesuai dengan karunia yang diberikannya. Bapak Saudara, malam hari ini sebelum saya akan melanjutkan berdoa untuk karunia-karunia Roh, ada sesuatu yang saya tangkap. Kau yang masih sulit percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Hatimu menerima tapi pikiranmu menolak. Selama ini kau ke gereja tetapi hatimu tidak percaya sepenuhnya. Malam ini dengarkan bahwa Tuhan mengasihimu. Dia mengampunimu. Dan dia rindu engkau boleh sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebelum saya akan lanjut berdoa untuk karunia-karunia Roh, bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda, engkau yang merasa hatimu penuh dengan keraguan, penuh dengan kebimbangan akan iman percayamu kepada Tuhan, taruh kedua tanganmu di dada masing-masing. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda ini, yang masih merasa ada keraguan dalam hatinya. Dengarkan saya, Roh Kudus akan pakai hidupmu. Engkau mungkin saat ini boleh ragu, engkau mungkin saat ini boleh tidak percaya, engkau boleh gak yakin. Bahkan engkau mungkin bertanya-tanya sampai kapan aku dalam keraguan ini. Tapi malam hari ini saya rindu, kami akan berdoa bagimu. Taruh kedua tanganmu di dada. Engkau yang ragu, engkau yang bimbang, taruh kedua tanganmu. Kami akan berdoa. Dua tanganmu di dada. Kau yang ragu, kau yang bimbang. Jujur, ya. Yang ragu, yang bimbang. Tuhan, aku bingung Tuhan. Benarkah keyakinanku ini? Benarkah kepercayaanku ini? Selama ini engkau mungkin meragukan Tuhan. Jujur malam ini. Saya berdoa kiranya Roh Kudus akan buka mata hati Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa dialah Allah yang hidup, Allah yang sebenar-benarnya. Taruh dua tanganmu di dada masing-masing. Kemudian bulatkan tekadmu, maju ke depan. Kami akan berdoa. Bulatkan tekadmu, gak usah pandang kiri kanan, maju ke depan. Gak usah lihat kanan kiri, ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Karena saya rasakan, saya tangkap bagaimana engkau akan bisa menerima Roh Kudus, karunia-karunianya kalau engkau sendiri masih ragu dengan imanmu. Jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan. Rekan-rekan pastoral silahkan maju ke depan dan mulai bisa mendoakan. Rekan-rekan yang lain, jemaat yang lain silahkan duduk di belakang. Nanti kita akan lanjutkan dengan doa-doa kita. Silahkan duduk dahulu. Kita akan fokus untuk yang di depan terlebih dahulu. Yesus Tuhan. Sujud di berlutut di hadapan Tuhan. Mari silahkan berlutut di hadapan Tuhan. Engkau yang ragu, engkau yang bimbang, malam ini Allah akan tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Roh Kudus akan tunjukkan dalam hatimu keraguanmu, kebimbanganmu.
Dia Tuhan yang menyelamatkanmu. Dia Tuhan yang mati bagimu. Buka hati lebar-lebar. Yang di belakang yang kau masih ragu, jangan takut, jangan bimbang, maju ke depan. Jujur dalam hati kalau engkau ragu, Yesus, benarkah engkau Allah yang hidup? Jangan sangkali Tuhanmu. Malam hari ini saya rindu keselamatan terjadi. Dan biarlah karunia Roh Kudus akan turun dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bekerja dengan luar biasa. Sujud di altarnya. berharap Bapak Ibu Saudara malam hari ini tidak ada yang menghakimi orang lain, semua fokus sama masing-masing. Fokus sama masing-masing malam hari ini. Engkau yang sedang mendengar Roh Kudus bersaksi dalam hatimu. Engkau terikat dengan hal-hal yang najis. Engkau terikat dengan hal-hal yang cabul. Engkau jatuh bangun dalam perkara yang sama. Dengarkan malam hari ini. Dia mengasihimu. Cintanya cukup buatmu. Kalau engkau mau betul-betul berhenti, engkau mau lepas dari itu semua, akui, sadari. Kami rekan-rekan pastoral akan berdoa.
berdiri di tempat. Berdiri di tempat. Dalam nama Yesus, saya katakan, berdiri di tempatmu. Kami akan berdoa bagimu. Dalam nama Yesus Tuhan, akui Engkau gak perlu malu. Malam hari ini Engkau yang menghakimi sesamamu. Roh Tuhan yang akan bersaksi. Ini urusan masing-masing, urusan kita dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki nurani kami. Sekali lagi saya katakan, Engkau yang mau sungguh-sungguh berhenti melepaskan itu semua. Akui, jujur dalam hatimu. Dalam nama Yesus, Dia milikmu Tuhan. Dia milikmu. Bekerjalah Roh. Saya ulang sekali lagi, kaum pria, kamu gak perlu malu. Tapi itu pilihannya. Saya cuma mau berdoa. Saya ulang sebelum saya akhiri, saya lanjutkan. Kalau masih ada, berdiri di tempat. Cepat. Cepat. Kalau masih ada, berdiri di tempat. Kau terikat dengan hal-hal yang gak baik. Pornografi, percabulan, pencemaran. Berdiri di tempat. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Bapak Ibu, saya minta kita menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa
Saudara, malam hari ini mari bersama-sama kita mau penuhi hati kita ini dengan ketenangan, penuhi hati ini dengan kedamaian. Malam hari ini rasakan roh Tuhan bekerja dengan luar biasa, mengalir dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang penuh kasih sayang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kasihnya itu limpah buat kita, dan Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang baik. Mari kita penuhi hati kita ini, kita buka hati kita lebar-lebar dan penuhi hati ini supaya kasih Bapa itu limpah dalam hatiku dan hati Bapak Ibu Saudara. Mari buka kedua tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha. Buka hati, kasih Bapa mengalir memenuhi hati kita. Mulia, Dia hadir di hadapan kita. Dia mengasihi kita. Dia cinta sama kita. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama Mengalir kuasa, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Engkau yang mau kekecewaan hatimu dibalut sama Tuhan, angkat tangan tinggi, biarkan Tuhan memeluk kita. Yang membalut luka hatimu, angkat kedua tanganmu. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Dia yang akan menyembuhkan hati yang terluka. Dia akan menyembuhkan hati yang kecewa. memulihkan hati, Ya, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Oh, rasakan Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Saya bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Setiap hati yang kecewa, hati yang terluka, hati yang penuh dengan kepahitan, tawar hati, kekecewaan, malam ini merasakan kasih Bapa yang sempurna memenuhi hati kami, limpah, bahkan sampai luber Tuhan. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang-orang yang mengecewakan kami. Sebab kasih Tuhan lebih besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk roh-Mu yang lembut malam hari ini, yang boleh memenuhi setiap hati kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, hari lepas hari yang akan kami lalui setelah ini menjadi hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera, karena roh Allah ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima sepenuh-penuhnya Allah Roh Kudus, dan juga karunia-karunia Roh Kudus yang memperlengkapi kami untuk juga boleh memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, agar nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, saya tawarkan, silakan saya kasih waktu 2 orang untuk boleh bersaksi malam hari ini. Silakan, satu siapa? 1 orang maju ke depan untuk boleh memberikan kesaksian, kemudian 1 orang lagi. Kemarin sudah 2 ya. Setiap malam kita kasih kesempatan 2 orang. Mari silakan. Yang pertama.
Oh, Mbak Eli, silahkan. Boleh bantu Mas Yunat. Silahkan duduk singer-singer. Mari Mbak Eli. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Saya mau sedikit cerita. Tentang apa ya? Cara Tuhan untuk memproses saya. Cara Tuhan tuh cara-cara Tuhan yang membuat saya tuh kok bisa ya gitu. Tuhan kayak gini, kok bisa ya Tuhan melakukan ini begitu indahnya gitu. Ada cerita ibadah yang pertama itu kan tepat di tanggal merah gitu kan. Biasanya bapak saya tuh kalau tanggal merah karena kerjanya buruh tuh nggak libur gitu. Dan pulangnya tuh biasanya 5:30 gitu. Kalau tanggal merah libur itu malah pulangnya sore gitu kan. Saya berpikir udah niat banget untuk datang ibadah, tapi saya harus memastikan bapak saya tuh ada di rumah gitu. Karena di hari itu juga karena ibu saya tuh ada acara kayak piknik PKK Dawis gitu. Dan saya tahu itu pasti nanti pulangnya tuh sore gitu. Jadi saya memastikan ada orang di rumah karena kalau saya mau ke gereja gini tuh persiapannya harus 2 jam. Dari mandi keramas, jadi kalau mau ibadah gini saya harus mandi keramas dulu. Jadi di rumah tuh harus ada yang nyiapin airnya karena saya mandinya di kamar sambil tiduran. Jadi kalau keramas tuh harus kepalanya miring gini. Jadi semuanya harus ada yang nyiapin gitu. Nah saat itu juga tuh adik saya biasanya libur tapi ini disuruh masuk sama manajernya. Jadi saya mikir, duh gimana ya Tuhan, pengen banget datang gitu. Terus akhirnya saya memastikan dulu ke Mas Adi, Mas bisa jemput, bisa Mbak Eli aman gitu kan. Yang kedua saya harus memastikan paling enggak bapak saya tuh libur gitu. Saya nanya ke bapak saya, Pak besok libur enggak gitu. Bapak saya bilang, enggak tahu, nurut sama teman-temannya. Kalau teman-temannya masuk ya masuk, kalau enggak ya libur gitu. Ya akhirnya saya mikir kalau enggak itu saya harus ada jaga nih, ada yang di rumah untuk nyiapin mandi gitu. Saya akhirnya bergumul terus setiap hari, ya Tuhan saya mau ibadah gitu. Karena semakin kesini tuh saya kayak yang dibilang Pak Pendeta kemarin, kayak ketagihan apa ya, dengerin firman Tuhan gitu, kayak suatu kebutuhan gitu. Terus akhirnya bapak itu paginya dapat SMS dari teman-temannya bilang libur Pak gitu. Terus bapak saya tuh langsung bangun bilang, Dok aku libur jadi kamu bisa ke gereja. Saya tuh langsung puji Tuhan bisa ke gereja gitu. Tiba-tiba ibu saya tuh ngabarin kalau bis yang ditumpangi itu karena ibu saya daftar piknik Dawisnya paling akhir, ibu saya tuh nggak dapat tempat gitu, nggak dapat tempat duduk di mobilnya gitu. Jadi harus diantar sama bapak, ya ampun gitu kan. Terus akhirnya ibu tuh sampai bilang, gue kan rutin yang gereja gitu, sering yang gereja kok. Kalau aku kan jarang piknik gitu. Terus saya mikir astaga gitu. Tapi karena setiap hari itu hampir setiap hari WA-an sama Pak Pendeta tuh kayak dijejelin kasih gitu. Jadi saya yang dulunya mungkin saya bakal perang dunia itu kalau ibu saya ngomong sama saya kayak gitu. Tapi karena setiap hari itu saya dijejelin terus kasih kamu bisa gitu. Jadi saya cuma ambil nafas sabar gitu. Terus akhirnya ya udahlah kalau memang nggak bisa
ya udah nanti izin dulu gitu, nggak datang. Akhirnya tuh udah jam 2 itu undangan itu kan saya upload. Lah tetangga saya kan otomatis lihat semua gitu. Lah yang tetangga depan itu tiba-tiba di jam 3:30 itu datang rumah bilang, Mbak Eli, Pak D sama Bu D belum pulang loh, kamu udah mandi? Belum Mbak gitu. Tak siap ke, kowe kan arep ning gereja toh gitu. Itu muslim, tetangga depan pas itu muslim. Enggak usah Mbak nanti ngerepoti gitu. Ora Mbak, kowe kudu ning gereja. Kan wis mbok upload undangannya gitu. Terus akhirnya tetangga saya itu ngambilin air yang setiap saya mandi itu airnya harus 5 ember. Diangkut dari kamar mandi ke kamar saya. Ada bak khusus yang buat saya harus keramas miring gini untuk nampung air bekas sabun gitu kan. Cepet Mbak, pokoknya gue mandi sih, nanti tak siap-siapin. Yang penting kamu siap, nanti kalau Pak D udah datang tuh kamu udah siap gitu. Terus akhirnya ya Mbak gitu, walaupun saya tuh agak deg-degan nanti siapa yang ngangkat gitu, walaupun saya bisa ngangkat sendiri tuh, kalau nggak ada yang biasa megangin kanan kiri tuh saya takut gitu. Akhirnya wis Mbak cepet tak siap ke, apa yang Mbak butuhin gitu, bajumu udah Mbak setrikain belum? Udah Mbak, udah tak siapin, udah kamu mandi keramas gitu. Sampai ditungguin sama tetangga saya itu. Puji Tuhan, ini kalau bukan Roh Kudus yang menuntun itu nggak mungkin gitu loh. Terus akhirnya saya mandi selesai, bapak saya tuh jam 4:30 tuh datang terus ternyata ibu saya tuh disuruh carry gitu. Terakhir pulangnya ikut desek-desekan di mobil. Bapak itu mikir nanti Eli tuh ke gereja siapa yang ngangkat dari bed ke kursi roda. Terus akhirnya Bapak bilang makasih ya Mbak gitu, udah disiapin gitu kan. Terus akhirnya Bapak bilang, saya tanya loh kok pulangnya cepet gitu, katanya mau ke Tawangmangu dulu kan gitu. Terus Bapak bilang aku kepikiran kowe nek renek sing ngangkat piye gitu. Akhirnya puji Tuhan, rasanya kayak Tuhan tuh selalu punya cara untuk bikin saya tuh terkesima gitu loh dengan semua cara Tuhan yang udah setiap hari bahkan gitu, kayak gitu. Jadi kalau saya tadi sempat di mobil ngomong sama Mas Adi kan, Mas kan yang kemarin saya udah bilang nanti kalau aku datang lagi aku mau kesaksian gitu. Tapi tadi saya bilang gini sama Mas Adi, aku kita era situ kesaksian Mbak, Mas gitu. Kenapa Mbak? Lah aku deg-degan gitu kan. Mas Adi tuh bilang gini, Lara deg-degan ya mati gitu kan. Terus akhirnya dari kata-katanya Mas Adi itu saya mikir, oh iya ya, mumpung aku dikasih umur gitu, masih ada kesempatan untuk saya itu membagikan cerita yang luar biasa yang dilakukan Tuhan untuk kehidupan saya gitu, kapan lagi gitu. Jadi terima kasih. Puji Tuhan. Bantu Mas Yonat. Kita akan lanjutkan dulu dengan persembahan. Saya serahkan pada pemimpin pujian, Bu Putri, monggo. Nanti kita akan lanjut dengan pengumuman dan menutup. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah merasakan hadirat Tuhan, sudah dipuaskan. Tiba waktunya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya minta Saudari Lisa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang dibagikan memberkati setiap kami, untuk setiap kesaksian yang diberitakan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, biarlah apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mau pujikan, oh betapa indahnya untuk mengiringi persembahan kita pada
berkat-berkat akan dicurahkan bagi mereka yang rukun selalu. Lihat suami istri atau di sebelahnya, rukun dan berkatnya melimpah. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya setiap persembahan boleh jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Pengumuman yang bisa saya sampaikan, besok masih ada ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang ke-6 yang akan disampaikan besok pembicaranya Mas Stefanus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang masih rindu, masih belum puas hari ini, besok datang lagi, kita akan dipuaskan lagi oleh Tuhan. Amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Bala. Besok tetap jam 6 Bapak Ibu ya, bukan jam 5 ya, jam 6 sore di tempat ini hari yang ke-6. Mas Stefanus memang karena perkuliahannya dia tidak bisa ikut tiap hari sehingga dia hanya bisa di hari Rabu dan hari Sabtu dan Minggu ya, Sabtu, Minggu dan Rabu. Jadi dia mohon izin tidak bisa full begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Bila mana ada yang mau sharing-sharing, WA nanti bisa juga silahkan sharing ke tim pengembalaan. Bisa nomor-nomor kami ada di grup semua. Yang mau cerita-cerita, mau sharing mengenai apa yang mungkin Bapak Ibu Saudara rasakan selama ibadah sampai dengan hari kelima ini, silahkan, sangat dipersilahkan. Nanti sharing-sharing itu nanti bisa kami kami seleksi begitu, sehingga nanti kesaksiannya hari-hari penutup nanti kita bisa tunjuk beberapa orang yang mungkin kesaksiannya bisa menguatkan untuk setiap kita semua terkait ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari ini. Tidak ada pengumuman yang lain, silakan kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Monggo kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita ketemu lagi besok jam 6 sore. Terima kasih Bapak di surga untuk kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang boleh kami rasakan malam hari ini. Lewat puji-pujian hati kami disegarkan. Lewat firman Tuhan kami terus belajar akan kebenaran. Semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Semakin menyenangkan hatinya Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bapak di surga, biarlah perjalanan kami sampai dengan hari yang kelima selama 10 hari KKR pencurahan Roh Kudus ini. Banyak hal yang sudah kami peroleh, banyak hal yang sudah kami dapatkan, biarlah hal-hal itu boleh terus kami jaga dalam kehidupan kami dan kami boleh terapkan, kami praktekkan, kami bawa dalam kehidupan keseharian kami. Sebab Tuhan satu yang kami mau pegang, bahwa anugerah karunia roh yang kami terima ini dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan Injil, untuk boleh menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang sekeliling kami, kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kalau sebentar rekan-rekan jemaat Tuhan akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah penjagaan, penyertaan Tuhan ada atas setiap kami semua. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Dan kumpulkan kami kembali besok di tempat ini Tuhan. Dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Biarlah berkat-berkat yang terindah daripada Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Untuk keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami. Untuk kehidupan kami, bahkan permasalahan, persoalan, pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami serahkan dan percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendirian. Ada Allah Roh Kudus yang dalam hidup kami, dalam hati kami, yang akan selalu menyertai, memampukan kami melewati ini semua. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan biarlah Tuhan besok di hari yang ke-6 kami rindukan lebih lagi. Kami boleh tenggelam lebih dalam hadirat-Mu. Kami boleh rasakan karunia-karunia Tuhan terus dicurahkan. Dan kami diperlengkapi semakin tajam, semakin penuh dengan kuasa. Untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang sebelum kita akan pulang, mari bersama-sama kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Bukalah kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera bersama Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah termaterai dalam hati Bapak Ibu Saudara semua tanpa terkecuali mulai malam hari ini
sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku sejauh berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.